kita bersorak-sorai. Kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu sama-sama. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari sama-sama malam ini kita bersukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Benar Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Oh sikara laba sandaya nama sikiara laba. Kore lama sandaya nama sikiara laba. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan bagi kami Tuhan. Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, yes Lord Jesus. Bapakku yang baik, amin. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bapakku yang baik, amin. Haleluya. Engkau yang ku perlu, amin. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Haleluya. Pernah berakhir kasih setia-Mu, amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, amin. Selalu mata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Ya Tuhan, Engkaulah segalanya. Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, haleluya. Yes Lord. Engkau yang ku cinta, amin. Lebih dari segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Oh Bapa, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, Ben, kasih-Mu bagiku. Sama-sama mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tak berakhir kasih setia-Mu, selalu baru Tuhan. Selalu mata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala, oh, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, benar Yesus. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Mari nyanyikan dengan pelan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti
Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Hiralamayanamu, Kau segalanya, Kau segalanya. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus. Oh, hiralamayanamu, hiralamayanamu. Idiaralamayanamu. Shekerere, shekerere. Haleluya. Iralab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 ala. Idiaralab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 ala. Sikiaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Haleluya. Yes, Lord. Idiaralabayana, sikiaralab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 ala. Idiaralabalabalabalabalabalabala. Yes, Lord. Kemurahan-Mu kami terima, Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar, Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu, Tuhan. Bawa lidahku, amin, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu, Tuhan.
bagimu Tuhan. Bagimu pujian dan hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Iralaba sandaya nama sikiara laba 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 laba. Oh haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Oh janjimu Tuhan, haleluya. Haleluya. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Sekali lagi, bagimu Tuhan segala pujian kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Iralamayana-Mo, Iralamayana-Mo, Sikaralamaya, Iramayana-Mo, Sherere, Iralamayana-Mo, Iralamayana-Mo, Sherere. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Oh, haleluya, sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, sama-sama katakan, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu
Kasih-Mu terindah, oh kasih-Mu terindah Tuhan. Karya-Mu sempurna bagi hidup kami. Iralamayana masandayana mo, gorilamayana mo. Iralamayana mo, sherere. Oh, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Haleluya. Iralamayana mo, inamasandayana mo. Haleluya. Oh, sana. Oh, sana. Haleluya. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Haleluya. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terus. Layak dipuji Yesus, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Ku sembah ke Tuhan, haleluya, haleluya. Iralamayana mo, Engkau layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Engkau Raja di atas segala raja. Yesus, mulia namamu. Haleluya. Iralamayana mo, sikiara lamayana mo. Sherererere, shere. Iralamayana mo, sikiara lamayana mo. Iralamayana mo, sikiara lamayana mo. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagi. Oh, ku sembah Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib. Ku sembah
Engkau layakkan korban syukur kami di hadapan-Mu, Yesus. Korban bakaran menjadi bau yang harum di hadapan-Mu, Yesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Kiralabaya nama sikira laba 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 laba. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes, haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, kami kagum Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi, mari kagumi Allah kita yang begitu luar biasa dahsyat. Amin. Hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak disembah. Disembah. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak disembah. Ku kagum akan siapa saudara? Yesus. Kami kagum Tuhan. Kami kagum. Oh, sorak-sorai bagi Allah kita.
Mengalirlah, oh Rohku, sembuhkan kami, sembuhkanku, mengalirlah, oh Rohku, pulihkan kami Tuhan, haleluya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara disembuhkan malam ini, saudara dipuaskan malam ini. Hadiratnya menjamah engkau, hadiratnya memulihkan engkau, hadiratnya menyembuhkan engkau. Haleluya, segala beban-bebanmu terlepas, segala ikatan-ikatan kuasa apapun terlepas malam ini. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Kuasa ilahi berkarya, bekerja malam ini. Oh, menjamah engkau yang ada di rumah-rumah. Sikiara laba sandaya nama sikiara laba 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 laba. Iralamaya namo. Haleluya. Iralamaya namo. Haleluya. Haleluya. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu, benar Tuhan. Engkau kudus, kudus, mulialah nama. Sekali lagi naikkan, nyanyikan kudus. Engkau kudus, engkau kudus Yesus, kudus, amin. Tiada yang sepertimu, engkau kudus, engkau kudus, amin. Kudus, oh haleluya. Mulialah namamu, mari haleluya. Ku kan bermazmur lamanya, amin. Ku cinta kau Yesus, di hadapan tatamu ya Tuhanku. Serahkan hidupku, ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya, amin. Ku cinta kau Yesus, oh, di hadapan tatamu ya Tuhanku. Dengan segenap hati kita angkat pujian ini dari awal kembali, haleluya. Dia Allah yang kudus. Biarlah kita ditahirkan malam ini, kita dikuduskan oleh kuasa darahnya, haleluya. Benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kudus. Engkau datang Tuhan menyelamatkan kami orang yang berdosa. Yes Lord, Engkau kudus, Engkau kudus, Jesus. Kudus, oh si badali dalaya nama.
Shibidia halia inama shidia laba 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 laba. Engkau kudus, yes Lord. Kudus, mulialah nama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Ini ungkapan hati kami, Yesus. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidup. Oh, ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Amin. Ku cinta Kau, Yesus, di hadapan-Mu, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidup, oh, ku serahkan hidupku. Haleluya. Pertama. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan hamba malam ini berdoa untuk Asia Selatan yang terdiri dari negara-negara Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Kami berdoa segala roh-roh agamawi, roh-roh radikalisme di Asia Selatan, kuasa pekerjaannya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata rohani mereka dibukakan sehingga mereka mengenal Allah yang benar. Mereka terlepas dari ajaran-ajaran yang menyesatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga berdoa untuk negara India yang terdiri atas 26 negara bagian dan 7 teritori union. Kami berdoa walaupun gereja yang adalah kelompok minoritas di India, Tuhan, jamah mereka, berikan kekuatan ekstra agar gereja-gereja bersatu, berdoa untuk pemulihan masa pandemik yang sedang terjadi. Gereja bangkit, menyatakan kuasa Tuhan, sehingga Pantekosta ketiga terjadi di seluruh India. Terjadi penuaian jiwa-jiwa dan belas kasih Tuhan turun atas India. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keamanan, kedamaian untuk negara yang sedang konflik. Negara India Tuhan. Kami berdoa untuk keamanannya. Untuk Pakistan. Konflik yang terjadi. Biarlah Tuhan menjamah pemerintahan yang ada untuk bertindak bijaksana dan adil. Tindakan-tindakan terorisme yang terjadi juga di Kepulauan Maladewa. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu atas Kepulauan Maladewa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat generasi Yeremia bangkit memenangkan anak-anak muda yang cinta Tuhan, mati-matian dan takut akan Tuhan dan hidup benar di dalam Tuhan. Haleluya. Saling hormat dan menghormati dan mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus mereka tidak egois, melainkan saling tolong-menolong. Maka terjadi keunitian. Anak-anak muda, generasi-generasi Yeremia, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih buat malam ini Tuhan.
Kami juga berdoa buat bangsa-bangsa Tuhan, terutama buat Amerika dan Kanada Tuhan. Biarlah pencurahan Roh Kudus dan Pentakosta ketiga terjadi di Amerika Tuhan dan di Kanada Tuhan. Kami tahu Tuhan, goncangan-goncangan fenomena alam yang terjadi di seluruh dunia Tuhan, merupakan tanda Engkau segera datang. Semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Pentakosta ketiga di Amerika dan Kanada terjadi lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street dan terus berlangsung dengan dahsyat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat penuaian bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa agar gereja-gereja Tuhan bersatu untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jiwa-jiwa yang di Amerika dan di Kanada Tuhan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan keragaman etnis dan multikultural Tuhan, kami berdoa Tuhan, lawatan Roh Kudus terjadi melalui pelayanan gereja-gereja Tuhan, dan setiap roh-roh yang menyebabkan konflik, kriminal, tindakan-tindakan anarkis, kuasa pekerjaannya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat generasi Yeremia yang ada di bangsa Amerika Tuhan. Bangkitkan generasi Yeremia di Amerika dan Kanada Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Mereka menjadi teladan dan dapat menjangkau setiap anak-anak muda yang hidup dalam dosa, terutama dosa karena amoralitas seksual di generasi di lawat Tuhan, dan mereka bertobat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan. Khusus hamba berdoa Tuhan buat Republik Haiti Tuhan. Oh, kami berdoa untuk Republik Haiti di Karibia Tuhan, bagian barat Tuhan. Pulau Nicole Amerika Tuhan, ya Miagana Amerika Tuhan, yang mengalami gempa bumi dahsyat, menewaskan sedikitnya 300 jiwa Tuhan, melukai lebih dari 1.800 orang Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa semua bencana alam yang terjadi di seluruh dunia, semuanya seizin Tuhan. Dan kami percaya merupakan tanda-tanda kedatangan-Mu. Doa kami biarlah lawatan-Mu terjadi di Haiti Tuhan. Ampuni sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan sinkretis Tuhan, voodoo, dan roh-roh yang mengikat masyarakat sehingga hidup dalam kemiskinan. Kami hancurkan kuasa-kuasa kegelapan atas masyarakat Haiti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja Tuhan di Haiti Tuhan bangkit memberitakan amanat agung, lawatan Pentakosta ketiga terjadi di Haiti. Biarlah keluarga-keluarga yang sedang menderita sakit dan kehilangan anggota keluarganya, Tuhan, lawatan kuasa-Mu melalui gereja-gereja Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemerintahan yang ada untuk segera memberikan bantuan, dan negara bagian di Amerika juga dapat segera memberikan bantuan. Belas kasih-Mu Tuhan turun atas negara Haiti. Terima kasih Bapak. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur pada malam hari ini, Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik untuk lawatan-Mu atas kami. Pada malam hari ini kami mewakili gereja-gereja, kami mewakili Tuhan bangsa Indonesia, kami merendahkan diri kami di bawah tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk Asia Tenggara Tuhan, khususnya di daratan Asia Tenggara yang terdiri dari Myanmar, Thailand, Laos,
Laos, Kamboja, dan Vietnam, juga di Kepulauan Asia Tenggara yang terdiri dari Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Timor Leste. Urapa kata karama berbagai adat istiadat dari multi etnis dan ras di Asia Tenggara yang memiliki agama atau aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Urapa takarama agar roh agamawinya kami mau katakan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Pekerjaannya dan hanya untuk menyembah Allah yang esa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Bapa pada malam hari ini untuk kelompok-kelompok LGBT. Urapata karama biarlah kiranya terjadi pertobatan atas kelompok-kelompok LGBT melalui lawatan Roh Kudus yang memakai gereja-gereja Tuhan. Maka jiwa-jiwa ini dituai Bapa. Urapata karama pada malam hari ini juga kami berdoa untuk keamanan dan kedamaian untuk negara-negara yang sedang konflik. Punama kata karama agar konflik yang terjadi di Asia Tenggara dapat didamaikan Tuhan melalui ASEAN Regional Forum, sehingga ada peningkatan kepercayaan dan pengertian dan dapat menghindarkan atau mengurangi rasa saling curiga dan salah pengertian antara negara-negara yang sedang konflik, sehingga keamanan dan kedamaian terjadi Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan agar kedamaian ini Tuhan, keamanan terjadi atas negara-negara ini. Juga kami berdoa khususnya pada malam hari ini untuk Myanmar Tuhan. Setiap roh-roh kekerasan yang menguasai militer Myanmar yang tidak ingin kompromi dengan ASEAN Regional Forum dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan semua roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan dan etnis minoritas dilindungi Tuhan dari kekerasan yang terjadi. Karena Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini doa kami Tuhan untuk khususnya Asia Tenggara, biar kiranya lawatan Tuhan terjadi atas Asia Tenggara sehingga penuaian jiwa-jiwa itu nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa bagi para misionari di seluruh dunia. Kami berdoa bagi pemberita Injil yang telah Engkau tempatkan di seluruh dunia. Terutama juga pada malam hari ini di Menara Doa Diaspora. Kami berdoa terkhusus bagi para misionari, pemberita Injil yang Engkau tempatkan di Afghanistan. Ya Aba, ya Bapa, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Engkau yang telah memberikan iman dan kepercayaan dan Engkau yang telah menambah-nambahkan iman kepada para pemberita Injil-Mu ini ya Tuhan. Engkau kuatkan hamba-hamba-Mu ini yang ada di Afghanistan untuk tetap kuat memikul salib dan untuk tetap kuat memberitakan Injil. Tidak goyah sedikit pun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Bapa, Engkau yang mempertobatkan faksi-faksi maupun golongan-golongan yang ada di sana. Dan biarkanlah kasih karunia Tuhan mendamaikan wilayah-wilayah yang bersengketa di sana. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan seluruh bumi ini mencintai dan mendamaikan seluruhnya. Sehingga Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang mempertobatkan segala sesuatunya. Kami serahkan seluruh misionari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Perlindungan Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus tercurah atas misionari-misionari, dan biarkanlah kasih karunia Tuhan tinggal tetap di dalam batin mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai dan melindungi kami. Immanuel,
Allah beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Benar Tuhan. Kaulah penyembuh kami Tuhan. Kau penyembuh kami. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan sakitku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Benar Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan sakitku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Dengan pelan mari sama-sama kita nyanyikan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan bangkitku. Amin, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan Tuhan. Amin. Sakitku, Kau berfirman dan sulitkanku. Kau Tuhan pemulih. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan sakitku, Kau berfirman sembuhku. Haleluya. Kau berfirman dan pulihkanku. Benar Tuhan, Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Saya persilakan ada kesaksian.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara, para pendoa, kekasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Puji Amin. Tuhan. Saya merasakan api hadirat Tuhan begitu besar. Sedang menjamah kita para pendoa. Saya percaya dimanapun kita berada. Luar biasa. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, dahsyat. Semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun para pendoa berada, saya lihat luar biasa. Ya, ada di Purbalingga, ada di Pekalongan, Bali, Eropa. Saya percaya menara doa Diaspora House of Glory ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga pintu-pintu yang terbuat dari besi runtuh dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang terbuat dari tembaga dihancurkan dalam nama Yesus. Dan terobosan doa sudah terjadi. Amin. Haleluya. Nah, sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua, akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Hadi. Ya, luar biasa. Kesaksian ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mendengarkan. Haleluya. Shalom. Nama saya Hadi Susanto, umur 67, lahir di Jambi. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menjadi kesaksian mujizat kesembuhan terjadi Suaranya belum dalam dibuka. hidupku. Suaranya belum Sekalipun dibuka, Pak. secara medis sangat mustahil. Juga terima kasih. Suaranya Saya belum akan keluar, mensaksikan dari awal. Pada tahun 2020 bulan Januari, saat itu Indonesia lagi melandain COVID. Saya mengalami masalah ekonomi, bisnis. Saya pergumulan yang berat. Saya menjadi cemas, khawatir, dan depresi, stres. Saat itu saya pakai kekuatan saya sendiri. Saya agak jauh ke Tuhan. Saya jarang doa. Seiring jalan waktu, bulan Februari, saya mengalami dalam tidur saya mengalami mimpi. Saya kerasukan, saya dimasuk satu akuarium air, saya ditenggelamkan. Saya berontak, saya bangun. Ada kejadian 2 kali seperti itu. Di benak hati saya sudah mengatakan itu sesuatu yang tidak benar. Seiring waktu, pergumulan demi pergumulan yang berat, sampai Februari tahun 2020 awal saya mengadakan cek COVID. Saya ditemenin sama istri saya ke satu rumah sakit jam 7 malam. Begitu sampai di rumah sakit, saya dites suhu badan, menyatakan suhu badan saya panas. Saat itu saya diisolasi di satu kamar sendirian. Malam itu saya mengalami suasana kamar itu sangat cekam. Setelah itu saya dengar ada satu bisikan lelaki mengatakan kepada saya, "Engkau ikut saya. Kalau tidak, engkau akan
merasakan akibatnya. Saat itu saya mengalami depresi yang berat. Saya pilih mati itu lebih baik, jalan yang terbaik. Saya mengatakan oke. Setelah itu jam 8, 9 saya mengalami sesak napas. Sesak napas. Saya minta suster, dokter, saya sesak napas dok. Mereka ambil tindakan pasang oksigen di hidung. Sesak. Seiring pasang di oksigen beberapa jam, sesak napas saya menjadi-jadi. Sampai sekitar jam 11 saya sudah tidak mampu juga. Saya minta dokter, tolong dok, saya tidak mampu. Dokter, suster, tambah lagi beri oksigen tekanan tinggi, full. Saya setelah itu beberapa menit makin jadi sesak napas saya udah nggak mampu. Paru, jantung saya seperti udah mau lepas. Saya panggil, dok, saya tidak mampu. Ini detik-detik itu saya tidak mampu. Dokter mengatakan, Pak, tidak punya obat. Saat itu saya melawan kondisi sesak napas yang hebat. Saya baru ingat Tuhan Yesus. Saya nggak bisa rebahan. Saya duduk, saya pegang tiang infus dengan napas yang tersengal-sengal. Saya berseru, thank you Jesus, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Ada beberapa kali saya memohon, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang hidup, memberi kehidupan. Beri saya kesempatan hidup di dunia ini, menjadi kesaksian kemuliaan-Mu Tuhan. Setelah itu saya berseru terus, terima kasih Tuhan Yesus, thank you Jesus, sampai subuh. Saya tidak tahu saat itu Tuhan, rencana Tuhan saya tidak tahu. Apakah Tuhan memanggil saya, apakah Tuhan menjawab. Saya tetap bersyukur dan berterima kasih. Seandainya rencana Tuhan yang bagi saya pasti yang terbaik. Sampai saat subuh, napas saya agak reda, tapi masih tetap sesak. Seiring jalan kedua malam, saya tidur saya mimpi segerombolan lelaki bawa golok mau ugur saya, membunuh saya. Saya spontan, saya tidak sadar, spontan saya bangun dari ranjang, saya loncat, saya jatuh, impusan saya lepas, darah saya ngocor kemana-mana. Tapi saat itu saya cuma dengar suara suster menjerit, Bapak jatuh. Saya nggak sadar, saya pingsan. Setelah itu saya sadar, saya udah di ICU. Dokter rongsen, hasil rongsen dokter mengatakan paru-paru saya sudah penuh, dan dokter mengatakan paru saya 70% tidak berfungsi, seperti balon sudah kaku, nggak bisa pompa. Saat itu saya di ICU, saya oksigen sudah mulai dari mulut, saya lepas. Saat-saat
saya pergumulan, saya lepas total. Saya beriman, saya tenang, saya bersuka cita, saya bergembira, saya penuh dengan harapan. Saya yakin roh saya lebih besar daripada roh dunia. Di benak hati saya adalah anak raja. Penyakit itu tidak mempan. Seiring jalan, dokter sudah memberi obat. Saya diambil darah 1 hari 3 botol segede kelingking. 3 kali 60 hari 180 botol. Jadi saya dikasih obat belasan biji harus saya telan. Saya ikutin. Cuma saat itu saya ketemu suster, saya senyum, saya semangat. Dokter, saya senyum. Dokter, suster berkali-kali ketemu saya bilang, wah Bapak luar biasa. Padahal waktu itu penyakit saya memburuk. Karena saya tidak ngerti, saya cuma bersuka cita, damai sejahtera, saya tidak takut. Saat itu menjalani beberapa waktu di ICU, dokter ambil tindakan yang terakhir. Karena napas saya masih sesak, operasi ventilator. Waktu itu saya setuju karena oksigen dari mulut tidak maksimal. Saya dioperasi, dibius. Saya koma di ICU selama 10 hari. Di dalam koma itu saya dengar orang ngomong suara apapun. Cuman saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa bergerak. Saya dengar suster ngobrol apa. Pada saya koma pada hari ke-3, ke-4 karena saya tiap sore di lab, badan saya tahu itu sore. Setelah lab badan itu saya merasakan sesosok lelaki di belakang kaki saya, ranjang kaki saya, baca mantra keliling-keliling kurang lebih 1 jam. Saya mau lihat sesungguhnya itu sosok manusia itu siapa. Cuma saya nggak bisa lihat, saya cuma dengar. Kedua malam begitu juga, ketiga malam begitu juga. Sampai saya berusaha, saya mau lami tangan, nggak usah. Saya nggak bisa bergerak. Ke-7 hari, begitu juga ada satu suara wanita mengatakan, kamu nggak usah baca mantra lagi. Saya adalah anak Tuhan Yesus. Saat itu ke-7 hari hilang. Jadi setelah ke-10 hari saya udah mulai siuman, mata saya udah buka, cuman nggak bisa buka penuh, cuma segaris. Saya buta warna, cuma lihat hitam putih. Setelah sehari 2 hari saya udah mulai bisa buka mata full, udah tangannya sudah bisa bergerak. Saya lihat saya sudah dipasang ventilator, tetapi napas saya belum sempurna. Waktu itu di ICU kurang lebih ada pasien belasan, ranjang berjejer. Saya di tengah. Tiap malam semua kiri kanan semua waktu itu kena COVID.
kiri kanan saya pada menjerit malam. Suster, tolong, saya udah nggak kuat. Tolong, saya mau pulang. Waktu itu sekitar jam 2-an. Setelah menjerit dokternya diem. Suster ramai-ramai datang mengadakan pertolongan darurat. Dokternya nggak tolong di sebelah kanan. Selang beberapa menit, sebelah kiri saya juga begitu. Suster, tolong, saya tidak kuat. Saya tidak kuat. Saya mau pulang. Sama perkataannya. Tapi begitu juga. Suara hilang, suster datang pertolongan darurat, nggak ketulung. Saya sebagai manusia, saya ada ketakutan karena dua-duanya ditutup dengan kain putih mayat di samping kiri kanan. Waktu itu Tuhan memberi saya hikmat. Mazmur 1 ayat 7 ayat 8. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Ya Tuhan, itu kenyataan saya lihat dengan mata saya, kiri kanan. Saya sama sekali tidak khawatir, tidak takut, karena saya beriman saya tetap sembuh. Setelah itu dokter upayakan bermacam-macam obat. Sebetulnya dokter sudah menyatakan saya tidak akan sembuh. Tetapi saya dengan sukacita, saya damai sejahtera. Saya beriman. Saat itu saya mengalami mulai pulih. Karena saya beriman itu, saya minta imun dari Tuhan. Itu adalah di firman. Bersukacita, damai sejahtera, pengharapan, beriman. Imun saya mulai naik. Setelah itu saya menyatakan saya sudah di ICU kurang lebih udah 1 bulan lebih. Saya menyatakan boleh pindah ke kamar isolasi. Saya dipindahkan. Selang beberapa hari, jantung saya sebelah membengkak. Saya harus kembalikan. Akhirnya saya dipindah lagi ke ICU. Pada satu malam saya mimpi Tuhan datang menolong saya dengan saat itu saya masih sesak napas. Di dalam mimpi saya mengadakan perjamuan kudus. Saya berseru, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Dengan mimpi itu saya pakai seadanya teh sama sepotong roti. Akhirnya Tuhan datang. Saya nggak bisa lihat mukanya, bajunya, cuma lihat bajunya putih menghampiri saya. Di dalam hati saya Tuhan sudah tolong saya. Jadi setelah itu jantung saya agak membaik. Saya pindah ke kamar isolasi. Saya di rumah sakit selama 3 bulan. 2 bulan di ICU, 1 bulan kurang lebih di kamar isolasi. Itulah saya mengatakan Tuhan kita, Tuhan yang baik. Saat kami
kita berseru, kita beriman, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Saat dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saat itu saya sudah dokter menyatakan suruh bawa pulang, karena dokter juga bingung obat apa, semua udah diupayakan, tetapi Tuhan yang tolong. Napas saya membaik, cuman belum 100%. Dokter sudah vonis saya, biarpun sembuh saya akan lumpuh, kaki nggak bisa jalan. Memang waktu itu kaki saya sebelah kiri sudah nggak bisa bergerak. Saya pulang, saya beriman saya akan bisa sembuh. Saya pulang isolasi di rumah dengan dokter menyatakan sudah negatif, tapi napas saya masih belum sempurna. Saya pakai oksigen sehari 2 tabung yang 15 kilo. Selama di rumah 3 bulan pakai oksigen, saya berseru, Tuhan, berikan saya oksigen jangan yang dari manusia, yang dari Engkau. Saya berseru, itulah Tuhan memberi saya napas yang asli. Setelah itu saya mengatakan saya selama 3 bulan di rumah sakit pakai oksigen manusia, biayanya cukup mahal. Tetapi bukannya biaya itu yang saya menjadi saya sedih. Yang saya sedih, saya 66 tahun saya pakai oksigen dari Tuhan. Saya tidak pernah bersyukur, tidak pernah untuk berbuat untuk sesuatu untuk Tuhan. Saya juga dari Tuhan tidak bayar selama 66 tahun. Coba bayangin. Jadi saya pesan kepada kita sebagai orang yang percaya Tuhan, setiap detik kita bersyukur karena Tuhan memberi kita oksigen dengan kita tidak tahu. Jangan seperti saya mengalami, baru saya tahu oksigen dari Tuhan sangat berharga. Kalau dihitung duit 66 tahun mau berapa duit? Itulah kesaksian saya. Imun kita sangat berpengaruh. Saya minta Tuhan, dari imun dari Tuhan adalah firman. Sukacita, damai, sejahtera, pengharapan, iman. Tapi tetap kita harus menjaga protokol. Tetap kita hati-hati. Terima kasih. Inilah kesaksian. Dan saat ini, waktu itu saya berkomitmen sama Tuhan, saya akan menjadi saksian kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, mujizat-Mu. Nah, itulah. Jadi terima kasih Tuhan. Terima kasih orang yang mau beri saya kesempatan menjadi kesaksian mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan
cukuk perhambakan. Haleluya. Merdeka atas dosa. Amin. Merdeka atas sakit penyakit. Merdeka atas kemiskinan. Dan puncak kemerdekaan itu di atas kayu salib. 1 Korintus 9:20 berkata, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Haleluya. Semboyan para pejuang, semboyan para pahlawan, yaitu merdeka atau mati. Itu suatu pilihan. Itu suatu pilihan. Merdeka atas masalah kita, merdeka atas penyakit kita, merdeka atas segala kegagalan kita, merdeka atas ketakutan, merdeka atas kepanikan. Amin. Mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan daging. Haleluya. Dan bagaimana hari-hari ini kita terus menjaga kemerdekaan itu. Alkitab berkata, sungguh-sungguh merdeka. Ini yang Alkitab katakan, ini yang firman Allah katakan kepada kita, supaya kita apa? Sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dalam segala hal. Para pendoa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kemerdekaan kekristenan itu bukan cuma kita yang merdeka. Amin. Itulah sebenarnya kita dipanggil menjadi pendoa. Menjadi syafaat bagi kota, bahkan bagi bangsa-bangsa. Supaya apa? Bangsa-bangsa mengalami kemerdekaan dalam hal diselamatkan. Kemerdekaan dalam hal disembuhkan. Dipulihkan. Haleluya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan para pendoa. Ada 3 hal yang harus diperhatikan para pendoa supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Haleluya. Yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Para pendoa yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang pertama untuk kita perhatikan supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang utuh. Kemerdekaan dalam segala hal. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu menjadi hamba Allah. Katakan menjadi hamba Allah. Haleluya. Ciri hamba. Pertama, tidak merasa memiliki. Saudara, untuk kita memiliki kemerdekaan yang utuh, merdeka atas dosa, merdeka atas penyakit, merdeka atas kemiskinan. Jadi hamba Allah. Artinya apa? Andalkan Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Berharap penuh kepada Tuhan. Rendahkan hati kita kepada Tuhan. Itu dia. Menjadi hamba Allah. Tidak merasa memiliki. Rendah hati.
Semuanya ada karena Tuhan. Kita diberkati Tuhan, kita dipakai Tuhan. Menjadi pendoa, menjadi alat di tangan Tuhan. Diberikan karunia-karunia roh. Itu semua dari Tuhan. Amin. Itu semua milik Tuhan. Tidak pernah merasa memiliki. Sehingga apa? Semakin hari kita mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan yang semakin hari semakin utuh. Menang atas dosa. Menang atas sakit penyakit. Amin, amin. Menang atas pergumulan hidup. Lulus ujian. Menang atas cobaan. Itu yang hari-hari ini yang sedang kita akan alami kemerdekaan yang utuh. Kenapa? Karena kita menjadi hamba Allah. Cirinya apa? Tidak merasa memiliki. Semua kita dipakai Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Tapi semuanya karena Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ciri seorang hamba setia dan taat melakukan tugas. Para pendoa akan alami kemerdekaan yang utuh. Kemerdekaan yang sejati. Karena apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia. Amin. Semua yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Haleluya. Sekian waktu, sekian jam kita berdoa. Kita memuji, menyembah Tuhan. Menara doa ini. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Hidup membawa dampak. Hidup membawa pengaruh. Dimanapun para pendoa kita berada. Ada harga yang harus dibayar. Rela berkorban. Haleluya. Kita setia, kita taat. Kita melakukan segala tugas-tugas yang diberikan. Dengan apa? Dengan dasar roh yang menyala-nyala. Wow. Dengan dasar roh yang menyala-nyala ini. Memang di tengah pandemi ini dampaknya luar biasa. Tetapi para pendoa tidak fokus di situ. Fokus kita yaitu apa? Menjadi hamba Allah. Sehingga apa? Sehingga kita mengalami kemerdekaan yang utuh. Amin. Kemerdekaan yang sejati. Haleluya. Merdeka atas dosa. Merdeka atas sakit penyakit. Haleluya. Merdeka atas kemiskinan. Jadi hamba Allah. Semuanya karena Tuhan. Rendah hati. Kita setia. Kita melakukan tugas. Dengan apa? Dengan roh yang menyala-nyala. Puji Tuhan. Ciri yang ketiga seorang hamba mengikuti kemauan tuannya. Nggak ada pembantu mengikuti maunya dia. Nggak ada pembantu memerintah tuannya. Namanya pembantu, namanya hamba. Dia mengikuti apa yang disuruh, apa yang menjadi kemauan dari tuannya. Itulah kita para pendoa. Untuk kita mengalami kemerdekaan yang utuh. Oh, haleluya. Kemerdekaan yang sejati. Suka-sukanya Tuhan. Katakan kiri kanan, suka-sukanya Tuhan. Bukan suka-sukanya kita. Kita para pendoa hanya mengikuti apa yang menjadi Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tuntunan roh, kepekaan roh. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita lakukan. Bukan kita memaksakan apa yang kita suka. Tapi kita mengikuti apa yang Tuhan suka. Sekalipun kita tidak suka. Tapi apa yang Tuhan senang. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Maka para pendoa. Amin. Pasti mengalami kemerdekaan yang utuh. Ada sukacita. Hal yang kedua. Yang harus diperhatikan kita para pendoa. Supaya kita mengalami kemerdekaan yang utuh. Kemerdekaan yang sejati. Merdeka atas dosa. Merdeka atas masalah. Merdeka atas sakit penyakit. Merdeka atas kemiskinan. Mari buka Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-13. Haleluya.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Para pendoa yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua untuk kita perhatikan supaya kita para pendoa mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang utuh. Hal yang kedua yaitu ini, memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Dan ini harus didasari oleh kasih. Yaitu memiliki gairah yang baru. Itu apa? Belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Mungkin bagi orang dunia, dengar kita para pendoa berdoa bagi bangsa-bangsa, mungkin mereka pikir ngapain berdoa sampai ke ujung-ujung dunia, doain ini, repot-repot sana ke sana kemari. Itu bagi orang-orang yang mungkin orang Kristen tapi tidak peka akan jiwa-jiwa pasti ngomong gitu. Tapi saudara dan saya para pendoa, kenapa kita mengalami kemerdekaan yang utuh? Kemerdekaan yang sejati. Karena ini yang kita perhatikan. Yaitu apa? Kita memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Di bangsa-bangsa. Amin. Mungkin ada yang berkata, boro-boro Pak Pendeta, doain bangsa-bangsa. Di keluarga sendiri aja belum beres. Mengapa sudah harus ke sana kemari? Dan saya, amin, amin. Ya, kita mengalami kemerdekaan yang utuh, kemerdekaan yang sejati. Kita tidak egois. Kita memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Karena didasari oleh kasih. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya apa? Oleh belas kasihan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara saya hadir. Para pendoa hadir. Tolong dengar. Para pendoa ada. Para pendoa hadir. Bukan sekedar untuk melihat lawatan dan kebangunan rohani. Tetapi para pendoa hadir. Untuk apa? Untuk melihat suatu tuaian yang besar. Amin. Jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Menjalankan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Injil diberitakan. Barulah tiba kesudahan. Kitab Yudas berkata, rampaslah mereka dari api. Saudara dan saya para pendoa sudah merdeka. Merdeka atas apa? Atas dosa. Karena anugerah kita diselamatkan. Tapi egoiskah? Ya. Kepentingan diri kita kah? Kalau cuma kita yang merdeka, itu namanya belum utuh. Yang disebut utuh merdeka, apabila apa? Kita memerdekakan orang-orang yang masih terbelenggu, terjajah oleh dosa. Dan kita berdoa dalam nama Yesus. Hujan keselamatan. Amin. Hujan pertobatan terjadi. Ini dia. Para pendoa alami. Kemerdekaan yang utuh. Kenapa? Hal yang kedua. Yaitu apa? Kita punya hati. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk suatu tuaian yang besar. Amin, amin. Tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Semua yang kita lakukan didasari oleh kasih. Haleluya. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan para pendoa. Untuk kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kebenaran itu akan apa? Memerdekakan. Kemerdekaan itu, kebenaran itu akan membebaskan.
Artinya apa? Para pendoa yang harus diperhatikan untuk kita mengalami kemerdekaan yang utuh, ya, kemerdekaan yang sejati. Pastikan Tuhan yang membebaskan kita, Tuhan yang memerdekakan kita. Artinya pastikan kondisi kita terus Tuhan mengurapi kita. Amin. Tuhan yang mengurapi kita. Buka hati saja. Jangan bela kebenaran. Biar kebenaran yang bela kita. Amin. Biar Tuhan yang bela kita. Haleluya. Kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang utuh bagi para pendoa, kita akan alami apabila kita memberi kesempatan seluas-luasnya. Tuhan ambil alih memenuhi kita. Tuhan ambil alih seluruh hidup kita. Sehingga kita berjalan dalam otoritas. Amen. Kita berjalan dalam kuasa Allah. Kita berjalan dalam pengurapan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan kebenaran yang memerdekakan kita. Beri kesempatan seluas-luas. Dengar para pendoa. Perhatikan di kitab Yeskel. Jangan batasi Roh Kudus. Jangan lawan arus. Ngikuti saja. Sampai sekian hasta. Ya, sampai kita tenggelam di dalam aliran air itu. Itulah para pendoa yang pasti mengalami kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan itu kenapa? Membiarkan kesempatan kebenaran itu yang memerdekakan. Tapi saudara, kebenaran yang memerdekakan itu. Para pendoa modalnya apa? Berapa? Amin. Para pendoa modalnya apa? Hadirat Tuhan. Para pendoa apa modalnya? Keintiman dengan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Tapi Rohku, kata Tuhan. Itu kita para pendoa. Modal kita apa? Isi Tuhan. Buka tangan pendoa. Buka tangan saudara. Haleluya. Isi Tuhan. Rabatakarabasyidiri. Penuhi Tuhan, penuhi. Rabatakarabasyikarababat. Dimanapun saudara berada. Jangan menonton. Ini hadirat Tuhan. Jangan kita merasa hebat. Pengalaman-pengalaman. Pengurapan-pengurapan yang sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan minta. Ini yang memerdekakan kita. Yaitu apa? Kebenaran yang memerdekakan kita. Isi Tuhan. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi Tuhan dengan pengurapan yang baru. Minyak yang baru. Anggur yang baru. Terima dalam nama Yesus. Terima kebenaran yang memerdekakan. Terima. Para pendoa terima kebenaran yang memerdekakan. Dimanapun kita berada. Ini modal kita. Pengurapan. Ini modal kita. Kuasa Allah. Ini modal kita ada di hadirat Tuhan. Biarlah kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Oh, terima dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di hari kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Kami alami lebih lagi. Dalam kekristenan ini Tuhan. Karena kekristenan ini suatu kekekalan Tuhan. Bukan cuma di bumi ini Tuhan. Kekekalan. Dan pilihan kami, yaitu hidup oleh roh, maka kami akan alami hidup yang kekal. Pilihan kami bukan dalam daging menuju kebinasaan. Tapi pilihan kami, yaitu hidup oleh roh. Terus Tuhan, terus Tuhan. Doa diaspora House of Glory Pondok Cabe bagi bangsa-bangsa. Terus Tuhan pakai setiap minggu. Terus haleluya, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Allah dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan malam ini. Saudara diberkati. Haleluya. Ya. Kita adalah hamba-hamba kebenaran.
Di dalam Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam ini kita diberi kesempatan untuk menabur. Mungkin bisa ditayangkan nomor rekening yang bisa Bapak Ibu Saudara untuk menabur di rumah doa Diaspora House of Prayer ini. Biar Tuhan pakai untuk membawa dampak bagi bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menabur, saya persilakan untuk menabur di ladang Tuhan. Haleluya. Dan saatnya kita boleh menerima berkat dari hambanya Bapak Pendeta Roring, Reperi Roring. Tangan kita, para pendoa yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, pastikan Tuhan ada di rumah-rumah, pastikan Tuhan ada dimanapun kita berada, karena kuasa Tuhan tak pernah terbatas. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Sempurnakan menara doa Diaspora House of Glory dengan berkat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Terima berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita, mengurapi kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Kita para pendoa yang mengalami kemerdekaan secara utuh, sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan memberkati.